Selamat malam. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, jangan sekali-kali bersandar dan mengandalkan kekuatan sendiri. Semua akan sia-sia. Sebaliknya, andaikan Tuhan dalam segala perkara. Mengandalkan Tuhan berarti kita senantiasa berjalan bersama Dia setiap waktu. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kita yang penuh dengan pergumulan hidup ini. Memang, berjalan dengan Tuhan bukan berarti kita akan terbebas dari masalah. Tapi di setiap permasalahan yang terjadi, kita tidak menghadapinya sendirian, karena ada Tuhan yang siap untuk menopang kita. Tuhan berjanji, sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat keempat. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Saat ini kami datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu, agar ibadah yang kami lakukan saat ini berkenan di hadirat-Mu. Bapa, kami hanya ingin dekat dengan-Mu, karena hanya dengan-Mu kami mengalami hal-hal yang dahsyat. Firman Tuhan pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami, yang akan menolong kami menjauhi bahkan melepaskan diri dari banyak kesusahan, perangkap dosa, dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Firman Tuhan akan menumbuhkan jati diri dan sikap-sikap yang benar dalam diri kami, membuat karakter kami mengalami pemurnian dan penyelarasan sikap hati. Mari kita bergaul dengan firman Tuhan setiap hari agar tidak bimbang hati dalam mengikuti Tuhan. Kami sadar siapakah kami ini di hadapan-Mu.
Namun karena kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Tuhan curahkan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Pulihkanlah dan cucikanlah kami yang berdoa kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita membacakan Mazmur 28, ayat 1 sampai dengan 9, secara responsoria. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perlindungan firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk diterangi oleh sabda-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan ini, agar dalam perjalanan hidup ini kami tidak berjalan seorang diri, tapi kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.
Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 7-14 yang menyatakan, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamai kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana perasaan kita saat berjalan bersama dengan seseorang yang sangat kita banggakan dan andalkan dalam hidup ini? Pastinya kita akan merasa aman, tentram, merasakan ketenangan, dan bangga. Itulah yang akan dirasakan oleh setiap orang yang percaya berjalan berdampingan dengan Tuhan. Lewat perikop bacaan kita hari ini, Tuhan berfirman kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Allah berjanji bahwa Ia akan melindungi bangsa Israel dan memberikan negeri yang dijanjikannya. Di tengah perjalanan itu, bangsa lain akan dihalaunya. Allah akan membawa bangsa Israel ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Namun, apabila Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk dan terus melakukan dosa, Allah tidak akan berkenan menyertai mereka dalam perjalanan. Allah tidak menginginkan umatnya melakukan ketidaktaatan. Sehingga secara khusus Allah tidak akan hadir di tengah-tengah umat yang berdosa ini. Dalam kesempatan Musa berjumpa dengan Allah di kemah pertemuan, Musa berdoa dan berdialog dengan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan selama perjalanan di padang gurun. Musa memohon agar kiranya Allah tetap ada bagi umatnya. Allah berjanji tetap turut menyertai perjalanan umatnya. Musa menyadari ketidakmampuan bangsa ini jika berjalan tanpa bimbingan Tuhan dan penyertaan Tuhan,
bangsa ini akan mengalami banyak hambatan dan tantangan. Karena kehadiran Tuhan bukan sekedar simbol atau tanda saja, melainkan anugerah yang memberikan keselamatan. Bagi Musa, lebih baik tidak perlu pergi dari Mesir jika harus menjalani perjalanan menuju Kanaan tanpa Tuhan. Allah memberikan tanda kasih karunia-Nya bagi bangsa Israel. Allah dan Musa berbicara muka dengan muka selayaknya sahabat. Mengapa Musa menemukan sukacita dengan Allah? Tentu saja bukan karena Musa sempurna, penuh karunia dan berkuasa, tetapi karena Allah memilih Musa dan Musa bergantung kepada Allah dengan secara total sepenuh hati di dalam hidup ini. Musa bergantung pada arahan Allah dan hikmat Allah. Persahabatan dengan Allah, persekutuan dengan Allah adalah hak istimewa bagi Musa. Hal seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh orang Yahudi biasa. Tetapi zaman sekarang setiap orang bisa seperti Musa, sebab kita hidup dalam masa di mana Allah telah menyatakan dirinya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri menyebut kita sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Apakah kita mau memiliki relasi yang dekat dan dalam dengan Tuhan? Kedekatan dengan Allah yang dialami oleh Musa, dialami juga oleh Raja Daud. Kalau kita mau bandingkan, Daud memiliki pengalaman yang luar biasa berjalan dengan Tuhan. Karena itu ia berkata di dalam Mazmur 62 ayat 2-3, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ketidakmampuan berjalan sendiri dirasakan oleh Musa. Karena itu ia sangat merindukan kehadiran Tuhan untuk menuntun, membimbing, dan menyertai langkahnya. Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan supaya ia mau berjalan bersamanya. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Tanpa campur tangan Tuhan, mustahil Musa dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju negeri yang telah Tuhan janjikan. Karena penyertaan Tuhan itulah yang menjadi satu-satunya andalan Musa. Musa selalu meminta arahan bimbingan Tuhan dalam hidup ini. Namun, dalam kehidupan sehari-hari kita, yang sering terombang-ambing oleh badai kehidupan, kita sering mengeluh atau kecewa karena merasa Tuhan tidak segera datang menolong kita. Tuhan tidak mau menjawab doa-doa kita, atau Tuhan tidak peduli dengan kita, alias Tuhan diam saja dalam hidup ini. Seolah-olah Tuhan tidak mau mendengar doa-doa yang kita panjatkan. Namun, di dalam kenyataan bukan Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan mau melihat bagaimana sikap hidup kita di dalam kehidupan ini. Apakah kita bergantung seutuhnya kepada Tuhan, atau ada udang di balik bakwan? Oleh karena itu, dalam menjalani hidup ini, jangan sekali-kali menyandarkan kekuatan diri sendiri. Semua itu akan sia-sia. Sebaliknya, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Mengandalkan Tuhan berarti kita senantiasa berjalan bersama Dia di setiap saat, di setiap waktu. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin kita beroleh kekuatan untuk menjalani hari demi hari yang penuh dengan pergumulan hidup ini. Memang berjalan dengan Tuhan bukan berarti kita akan terlepas dari masalah, tapi di setiap permasalahan yang kita hadapi, yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak menghadapinya seorang diri, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang akan menolong, menopang, dan menguatkan kita. Tuhan berjanji di dalam Yesaya 46 ayat 4,
sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Musa dalam perikop bacaan kita dari ayat 12 sampai 14 mengatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, Tuhan selalu ada dan bersama-sama dengan kita. Tak pernah Tuhan meninggalkan kita sedetik pun. Biarkan Tuhan dekat dengan kita. Bahkan ketika kita merasa paling lemah dalam hidup ini, Tuhan selalu hadir. Tuhan hadir dalam berbagai pernyataannya yang kadang tidak kita duga dan kita kira dalam hidup ini. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka meminta minum, di padang gurun yang tidak mungkin ada air, Tuhan berikan air. Di tengah padang gurun tidak ada makanan, Tuhan kasih makan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan. Apa yang tidak mereka pikirkan, tidak duga, tidak kira, Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Berkat itu akan melimpah ketika kita menyandarkan hidup ini kepada Tuhan. Allah berjanji bahwa Ia akan melindungi bangsa Israel dan akan memberikan tanah yang dijanjikan kepada Israel. Namun karena dosa-dosa yang diperbuat Israel, Allah tidak akan hadir secara khusus lagi di antara mereka. Identitas bangsa yang terpilih menjadi kabur. Karena kemah pertemuan dibentangkan di luar perkemahan yang sama dengan bangsa lain pada zaman itu. Sehingga bangsa Israel bersedih berkabung atas keputusan Allah bagi mereka. Karena takkan ada gunanya memperoleh tanah perjanjian tetapi kehilangan makna kehadiran Tuhan. Karena memang itulah yang membedakan Israel dari bangsa lain. Mereka memiliki identitas bangsa yang dipilih dan Allah beserta mereka. Bangsa Israel adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa lain karena kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Mana mungkin umat akan berbahagia hidup di tanah yang dijanjikannya, tapi kehilangan makna kehadiran Allah. Kepada orang yang mencari Tuhan, mereka boleh masuk ke dalam hadirat-Nya dan menikmati kehadiran Tuhan yang memberikan kemenangan. Oleh sebab itu, keselamatan dan kemenangan yang diraih orang percaya membuat kehidupan berpusat pada makna kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini. Seperti Musa yang sangat mengharapkan tuntunan Tuhan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, demikian juga kita dalam perjalanan hidup kita. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jika kita mau dituntun Tuhan, berarti hidup kita mau diterangi oleh firman Tuhan yang nyata serta nampak disebut terang. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hidup dalam terang berarti hidup tertib, hidup dengan norma-norma yang jelas dan arah yang pasti. Namun hidup dalam gelap adalah hidup yang meraba-raba, tersandung, terbentur, hidup dalam ketidakjelasan dan ketidakpastian. Orang Kristen tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tahu apa yang baik dan yang jahat. Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi orang yang sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Allah. Tegar tengkuk sama dengan kesombongan, pengandalan diri sendiri, harta benda, kepintaran yang didapat menutupi kemuliaan Tuhan. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melepaskan penutup penghalang yang merespon kasih karunia Tuhan di dalam hidup ini, agar perbuatan-perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadirat Tuhan. Perbuatan-perbuatan
terang dalam kehidupan sehari-hari seorang Kristen sangat penting bagi dunia ini. Dunia akan menjadi heran atas perbuatan-perbuatan itu, lalu memuliakan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada orang Kristen untuk berbuat terang di dalam hidup ini. Dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Hiduplah dalam Yesus, karena Yesus adalah hidup. Hidup dalam Kristus berarti hiduplah dalam terang. Seperti lirik dalam lagu Kidung Jemaat 424, bait pertama dan yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar-bersinar itulah kehendak Yesus. Bersinar-bersinar, aku bersinar terus. Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar-bersinar itulah kehendak Yesus. Bersinar-bersinar itulah kehendak Kristus. Bersinar-bersinar, aku bersinar terus. Lewat lirik lagu ini, mau mengajak kita, mari bersinar. Untuk dapat bersinar, bangun hubungan dengan Tuhan. Lewat persekutuan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Ketika melakukan hubungan baik bersama dengan Tuhan, di dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan, maka kita akan melihat kehidupan kita akan bersinar di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk ibadah keluarga yang boleh terjadi pada saat ini. Kami boleh meluangkan waktu bersekutu bersama dengan Tuhan, memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu menjadi suluh dan pedoman, dan hidup kami menjadi terang. Kiranya dalam perjalanan hidup ini kami senantiasa bersekutu bersama dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Allah, hidup bersama dengan Allah, bersandar bersama dengan Allah, hidup kami memiliki arti dan bermakna dalam hidup ini. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati anak-anak kami, baik dalam kandungan, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi.
baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dengan kami. Pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan yang memberkati anak-anak kami dalam meraih mimpi cita yang mereka cita-citakan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati agar menemukan pasangan hidup yang sepadan dalam kehidupan ini. Yang sudah berumah tangga, berkati kehidupan rumah tangganya, agar mereka juga melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya, karirnya, usahanya. Supaya anak-anak kami juga boleh melihat akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh lewati hari lepas hari dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Berkati pelayanan gereja-gereja dan pekabaran Injil yang ada di Indonesia maupun yang ada di muka bumi ini. Berkati hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, agar kabar sukacita, Injil itu boleh tersiar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan mereka yang belum percaya, boleh mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Ada banyak tantangan pergumulan ketika untuk memberitakan Injil. Tapi kami mohon kekuatan pada Tuhan, mampukan hamba-hambamu, kuatkan mereka, lengkapi mereka, beri mereka sukacita dan pengharapan, agar mereka boleh melayani dalam takut akan Tuhan, dan terus bersukacita, memberitakan kabar baik itu kepada banyak jiwa, agar semua orang boleh melihat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB Bukit Moria, Tuhan berkati pelayan-pelayan yang ada, presbiter, pengurus pelayan kategorial yang ada, komisi, panitia, BPPJ, pegawai gereja, apapun siapapun yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun, Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini, agar pelayanan yang dilakukan berpulang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa dalam kehidupan bersama, dalam bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, secara khusus bagi pemerintah, bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami yang menghadapi banyak tantangan pergumulan yang dihadapi saat ini. Berkati pemimpin bangsa kami, beri mereka hikmat kebijaksanaan agar mereka dimampukan memimpin bangsa Indonesia dalam takut akan Tuhan, berjalan sesuai dengan konstitusi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan tidak mengkhianati cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa bernegara. Tuhan berkati pemimpin bangsa negara kami. Begitu juga dengan aparat keamanan TNI dan Polri juga Tuhan berkati mereka, agar mereka juga boleh mengayomi dan juga melakukan tugas tanggung jawab untuk mengamankan kehidupan berbangsa bernegara kami. Kiranya juga Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang menderita karena bencana alam dan wabah COVID-19 dan upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 kepada warga masyarakat, dan upaya pencegahan dan vaksinasi yang sedang dilaksanakan dan dilakukan pada saat ini. Kiranya juga Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan yang memberkati. Tim medis, para dokter, para perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit, Tuhan berkati mereka, mampukan mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka, agar ada banyak jiwa yang diselamatkan lewat peran mereka, sehingga ada banyak jiwa yang disembuhkan di dalam kehidupan ini. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi warga jemaat dan tamu yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi jemaat yang ada di sektor pelayanan 1, Ibu Carmelia Jeluntungan, Bapak Robert Barus, Saudara Russell Lasamahu, Ibu Irma Siahan, Ibu Nina Tobing, sektor pelayanan 2, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Catherine Worang, sektor pelayanan 3, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Els Suot Oro, Ibu Rungu Rumondang Gultom, sektor pelayanan 5, Saudara Jimmy Malau, Ibu Tilan Malau, Ibu Miske Sujadika, sektor pelayanan 6, Ibu Masniari Pasaribu, Saudara Henrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasih Hombing, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Bapak Max Sariwating, Bapak Penatua Freddy Marentek, sektor pelayanan 7,
Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Asmarawati Hutagau, Sektor Pelayanan 8, Ibu Malingkas, Bapak Aipasa, Bapak Mayota Nasale, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Sian, Sektor Pelayanan 9, Ibu Sri Poloi, Bapak Cornelis Henok, Ibu Susi Peters, Sektor Pelayanan 10, Ibu Ni Nengah, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete. Berkati saudara-saudara kami ini ya Tuhan, lawat mereka, berkati obat-obat yang digunakan, para medis yang menangani, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, jauhkan dari kuasa-kuasa yang tidak berkenan dalam kehidupan ini. Biarlah dengan darah-Mu yang kudus dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan, dan hanya kuasa Kristus lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus, mereka boleh melihat akan pemeliharaan dan kasih Tuhan yang memberkati dan menopang mereka dalam kehidupan. Yang sudah lanjut usia atau memberkati, agar di lanjut usia ini mereka tetap sukacita, memiliki pengharapan, karena Tuhan satu-satunya Juru Selamat yang memberikan sukacita, penghiburan, dan kekuatan di dalam kehidupan ini. Saudara kami yang menderita, termarginalkan, terpinggirkan, kiranya lawatan Tuhan yang memberikan keadilan bagi saudara-saudara kami di dalam kehidupan ini. Karena kami yakin percaya, pembelaan Tuhan, tangan Tuhan yang akan mengangkat, menopang, dan menolong saudara-saudara kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa untuk jam ibadah yang boleh terjadi pada saat ini. Sebentar kami juga akan kembali dalam hidup kami masing-masing. Dan malam sudah jadi bagian dalam kehidupan kami juga akan beristirahat. Tuhan sertai kami, agar dalam perjalanan hidup ini kami juga boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan kami seutuhnya hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Banyak doa dan pinta kami naikkan. Ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan kehidupan kami. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Tuhan
Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, sehingga saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, agar ada banyak jiwa yang diselamatkan. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Berkatilah gereja-Mu yang mengelola persembahan ini, agar menjadi berkat dan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang, kekal sampai selama-lamanya.